Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, Shalom, damai di hati. Sungguh ada sukacita yang besar ketika Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk menikmati persekutuan di dalam firman dan doa. Kita sungguh sadar dengan firman Tuhan kita akan selalu dituntun pada jalan kehidupan yang benar. Sebab itu mari siapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, yang selalu menyatakan kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bersyukur kami diberi kesempatan lagi untuk mendengarkan firman melalui renungan harian keluarga dari YouTube Gemim Bukit Moria Riki Manado. Kami memohon Bapa, Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, mampukan kami mengerti dan memahami setiap perkataan firman, dan itulah yang kami lakukan dari hari ke hari, sehingga kehidupan beriman kami semakin dibangun di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan di hari ini, Matius pasal 2 ayat 5 dan 6. Matius pasal 2 ayat 5 dan 6 berkata, mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudara, tema ibadah hari ini, lakukanlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di zaman sekarang ini kita bisa temukan ada begitu banyak orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, atau ada begitu banyak orang pintar dalam bidang ilmu masing-masing. Tapi tidak semua orang ingin membagi ilmunya kepada orang lain. Bacaan kita hari ini menceritakan tentang para imam kepala dan ahli-ahli Taurat memberikan jawaban kepada Raja Herodes ketika dia bertanya tentang perihal kelahiran Yesus. Sebab mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang kitab suci. Mereka adalah orang-orang yang pandai, yang pintar. Karena itu ketika Raja Herodes bertanya, di mana Mesias akan dilahirkan? Maka mereka memberi jawaban yang tepat, yakni di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jawaban mereka adalah jawaban yang tepat, jelas, dan benar. Namun yang sangat disayangkan, semua ini hanya sebatas pengetahuan bagi mereka dan tidak memberi pengaruh positif dalam hidup mereka. Sehingga mereka tidak berupaya untuk datang mencari dan menyembah Dia yang baru dilahirkan. Beda dengan para Majus yang membuktikan ilmu pengetahuan dan kepintaran mereka dengan tindakan nyata, yakni datang mencari, menyembah, dan memberi persembahan kepada Yesus yang lahir di Betlehem. Saudara-saudaraku yang kekasih, demikian juga kita selaku umat yang percaya.
Kita harus memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan dengan rajin belajar firman. Tetapi Tuhan juga menginginkan kita bukan hanya mengenal firman-Nya, bukan hanya memiliki pengetahuan tentang firman, tapi melakukan firman itu dalam kesetiaan dan ketaatan. Atau firman yang memberi dampak positif dalam hidup kita, sehingga kita menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Segala puji dan syukur dipersembahkan kepadamu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah sumber kebenaran kami. Terima kasih karena firman sudah diberitakan bagi kami. Kami sungguh percaya nubuatan para nabi tentang kelahiran Sang Mesias itu sudah digenapi. Setiap orang yang percaya mendapatkan jaminan keselamatan. Dan melalui kebenaran firman ini kami diingatkan, supaya kami bukan hanya memiliki pengetahuan tentang firman, kami bukan hanya memberi diri untuk rajin belajar firman, tetapi juga mau melakukan kebenaran-kebenaran firman itu dalam kehidupan kami, pribadi dan keluarga kami, tapi juga firman yang boleh memberi buah dalam tutur kata dan tindakan kami, dimanapun kami pergi, Engkau utus untuk beraktivitas setiap hari, supaya kami boleh jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ada dalam tuntunan Tuhan, ada dalam kendali Tuhan, dan apapun yang kami upayakan, Engkau buat berhasil, sehingga berkat kesejahteraan, kebahagiaan, sukacita boleh kami nikmati. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati semua yang setia mengikuti pelayanan ini. Biar Tuhan yang tambahkan karunia hikmat, dan Tuhan juga yang berkati setiap upaya kerja yang dilakukan. Berkati setiap sukacita iman yang dirasakan, tapi juga manakala ada dalam berbagai beban kehidupan, ada dalam berbagai pergumulan dan persoalan. Kami memohon Tuhan campur tangan, memberikan kekuatan kemampuan, tapi juga memberikan kemenangan dari setiap pergumulan. Diberkati tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike dalam pelayanan ini, dan diberkati seluruh pelayan Tuhan di jemaat ini, bahkan juga memberkati setiap program pelayanan, bahkan program pembangunan fisik gedung gereja. Terima kasih Bapa, kehidupan bangsa dan negara kami, dan pemimpin-pemimpin kami juga taruh di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikianlah pelayanan firman dan doa. Terima kasih untuk kesetiaan saudara-saudara mengikuti pelayanan ini. Kita percaya ketika kita selalu ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan perhitungkan itu jadi berkat. Terima kasih. Shalom, damai di hati.